Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Forum Literasi Ketenagalistrikan bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik. Tema kita hari ini, bedah paper, mengenal metode transient dan small signal analysis dalam perencanaan pembangkit variable renewable energy. Izinkan saya, Ernawati, pustakawan ahli media dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memandu acara pada siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuriatin Vinahari. Kemudian narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Nanda Afianto Wicaksono. Beliau merupakan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Ditjen Gatrik. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber di acara bedah paper saat ini. Selamat siang Pak Nanda. Adapun narasumber penanggap pertama, Prof. Iwa Garniwa, dosen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Selamat siang Prof. Iwa. Selamat siang, Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu narasumber penanggap kedua, Bapak Elif Doka Marliska, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Ditjen Gatrik. Selamat siang Pak Elif. Ya, Bu. Ya. Dapat kami sampaikan, kegiatan bedah buku merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2025. Kegiatan lainnya dari rangkaian Forum Literasi Ketenagalistrikan ini antara lain ngopi, ngobrol pintar, bedah buku, dan bedah buku battle series, dan yang terakhir alumni talk. Kegiatan bedah paper bertujuan untuk membedah paper atau makalah ilmiah dari pegawai Ditjen Ketenagalistrikan. Bedah paper kali ini mengulas paper berjudul Pemanfaatan Metode Transient dan Small Signal Analysis dalam penyusunan rencana pengembangan pembangkit listrik berbasis variable renewable energy oleh Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Bapak Nanda Afianto Wicaksono. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara secara online. Telah hadir di Zoom sebanyak 89 orang. Mungkin nanti akan bertambah lagi ya seiring berjalannya acara ini. Bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini menggunakan Zoom, saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada siang hari ini. Untuk format nama di Zoom, mohon peserta untuk rename ya, nama, skrip, unit kerja. Peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Nah, menarik nih, ada souvenir untuk satu penanya terbaik di Zoom. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara. Acara dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan, kemudian sambutan Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan, dan foto bersama. Masuk pada acara inti dengan paparan dari narasumber selama 30 menit, kemudian tanggapan dari narasumber penanggap bertanya selama 10 menit, dan tanggapan dari narasumber penanggap kedua selama 10 menit juga. Acara diakhiri dengan diskusi dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta acara bedah buku sekalian, sekarang kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara bedah paper pada hari ini. Kepada Ibu Ida Nuriatin Vinahari, kami persilahkan. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM dan kementerian lembaga lainnya atau yang mewakili. Narasumber bedah paper Mas Nanda Apianto, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Ditjen Ketenagalistrikan.
Penanggap bedah paper Bapak Profesor Iwa Ganiwa, dosen Teknik Elektro di Universitas Indonesia, dan Mas Elik Doka, Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan, moderator, dan juga para peserta Forum Literasi Ketenagalistrikan, bedah paper yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara bedah paper yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan secara online melalui Zoom Meeting. Acara bedah paper ini merupakan bagian dari Forum Literasi Informasi di bidang ketenagalistrikan yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Gatrik. Acara ini merupakan acara bedah paper yang pertama di tahun 2025. Dapat kami sampaikan bahwa bedah paper merupakan sarana berbagi pengetahuan dari pegawai Ditjen Ketenagalistrikan melalui karya tulis yang telah dipublikasikan. Selain itu, melalui acara ini, Perpustakaan Ditjen Gatrik ingin mengajak para pegawai dan juga masyarakat umum untuk dapat belajar bersama dari karya tulis bidang ketenagalistrikan, sehingga semakin memahami berbagai kajian-kajian baru dan dapat mengupdate ilmu. Ibu Bapak yang kami hormati, paper yang akan dibedah pada acara hari ini berjudul Pemanfaatan Metode Transient dan Small Signal Analysis dalam penyusunan rencana pengembangan pembangkit listrik berbasis variabel renewable energy, yang merupakan karya tulis dari Mas Nanda, Inspektur Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan. Paper ini membahas metode analisis yang digunakan untuk mengkaji penetrasi pembangkit listrik berbasis variabel renewable energy pada dua sistem di sistem Sulawesi bagian selatan dan sistem timur. Seperti kita ketahui, sistem kelistrikan yang mendapatkan penetrasi PRI bersifat intermitan. Sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan dan timur memiliki banyak potensi EBT yang dapat dikembangkan, namun perlu perencanaan yang baik untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Paper yang ditulis oleh Mas Nanda ini mengenalkan metode transient dan small signal analysis di dalam perencanaan pembangkit PRI tersebut. Diskusi dalam bedah paper ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara komprehensif di dalam mengevaluasi kondisi existing maupun konfigurasi sistem tenaga listrik yang direncanakan untuk dikembangkan ke depan, termasuk yang melibatkan variabel renewable energy. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Nanda karena telah berkenan berbagi di dalam acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Iwa Ganiwa, dosen Teknik Elektro Universitas Indonesia, dan juga Mas Elik Doka, Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan, yang akan menjadi penanggap dalam diskusi kali ini. Kami harap para penanggap dapat menggali lebih dalam dan komprehensif dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi, praktikalnya seperti apa terkait dengan isi dari karya tulis ini. Kami berharap para narasumber penanggap juga dapat memunculkan hal-hal baru yang belum terungkap di dalam paper ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan para peserta untuk meluangkan waktunya menghadiri bedah paper ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentunya dan menambah wawasan terkait metode di dalam perencanaan pembangkitan yang variabel renewable energy. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga melalui acara ini kita bisa menggali manfaat sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan satu pantun untuk kita semua. Tinggi-tinggi pohon gaharu, pohon yang besar jangan ditumbangkan. Semoga bedah paper ini membawa ilmu baru, ilmu yang bermanfaat untuk subsektor ketenagalistrikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Sesdijen yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara bedah paper. Selanjutnya, kami mohon kepada seluruh hadirin di ruang Zoom meeting untuk mengaktifkan video karena kita akan berfoto bersama. Silakan panitia untuk mengarahkan. Izin Bapak Ibu, karena ada 6 screenshot ya, dibuka kameranya ya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu Erna. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami yakin para peserta sudah penasaran untuk mengetahui lebih dalam tentang paper mengenal metode transient dan small signal analysis dalam perencanaan pembangkit variable renewable energy. Namun, terlebih dahulu saya akan bacakan profil Pak Nanda. Nama Nanda Afianto Wicaksono, riwayat pendidikan S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya Teknik Elektro juga dari Institut Teknologi Bandung dan S3 Teknik Elektro dari Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda selaku Subkoordinator Penyiapan Perencanaan Interkoneksi dan Smart Grid pada Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Silakan Pak Nanda untuk menyampaikan paparannya selama 30 menit. Terima kasih, Bu Erna. Pertama, kami sampaikan terima kasih, salam hormat kepada Prof. Iwa Gardiwa, salam hormat dan terima kasih juga kepada Pak Elif, Doka, yang menyediakan waktunya untuk mengikuti acara bedah paper ini. Dan terima kasih kepada hadirin semua. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paper yang kami coba sampaikan adalah tentang mengenal metode transient dan small signal analysis dalam perencanaan pembangkit variabel renewable energy. Secara umum, variabel renewable energy biasanya di sini adalah sumbernya adalah dari solar, sinar matahari, kedua adalah wind. Kedua sumber energi ini keluarannya selalu berfluktuasi. Nah, dari kondisi yang berfluktuasi ini, kondisinya operasinya selalu kondisi pada transient sehingga tidak terkendali. Jadi kita tidak bisa mengendalikan cahaya matahari, intensitas matahari yang terjadi, kecepatan anginnya juga kita tidak bisa kendalikan. Kondisi ini sangat berbeda dengan konvensional energi yang sebelumnya ada, seperti dari batu bara, PLTU biasanya, terus kemudian gas pada PLTG dan PLTGU, kemudian BBM melalui PLT diesel ya. Nah, kondisi tersebut dengan menggunakan variabel renewable energy ini, karena perubahan outputnya, karena perubahan daya yang dihasilkan, ini dapat mengganggu kesetimbangan sistemnya dan dapat mengganggu kestabilan sistemnya. Nah, seberapa besar gangguan kesetimbangan dan kestabilan sistem itu pada suatu sistem akibat perubahan itu. Nah, ini yang kita coba untuk apa ya, mencoba untuk menilai seberapa besar pengaruh daripada solar dan anginnya itu ya. Nah, ada dua metode yang
kami tawarkan di sini yaitu transient analysis dan small signal analysis yang dapat untuk digunakan untuk memprediksi bagaimana kondisi sistem jika suatu pembangkit dari solar maupun wind itu masuk ke sistem. Nah, ini adalah beberapa model angin, kecepatan angin yang digunakan. Kalau yang sebelah kiri adalah pengukuran yang ada dari satu paper. Kemudian yang kanan adalah model dari kecepatan angin yang digunakan sebagai standar yang digunakan pada IEC 61400, yaitu Kaiman filter ya, biasanya Kaiman filter. Nah, ini yang digunakan untuk sebagai model biasanya kecepatan angin. Nah, model ini yang nanti diujikan pada pembangkit PLTB dan nanti dianalisa bagaimana pengaruhnya terhadap sistem. Sedangkan untuk sinar matahari di gambar sebelah kanan itu bisa kita bayangkan kondisi dari sinar mata itu berubah-ubah tergantung dari kondisi awan yang terjadi. Di situ dapat ditunjukkan bahwa misalnya terdapat banyak awan, maka titik-titik pengukuran yang warna hijau menunjukkan bahwa intensitas mataharinya lebih rendah dibandingkan yang sebagian berawan pada yang biru, dan kemudian pada saat bersih itu yang relatif kuning ya, yang di atas. Nah, kalau kita lihat ini ada sebelah kanan, ini adalah kondisi matahari. Kalau di Indonesia mungkinan agak sulit mencari sinar matahari yang benar-benar clear ya, langitnya itu bersih. Mungkin kalau langit yang bersih itu biasa kalau pas saya pernah ke India, itu langitnya bersih karena memang tidak ada awan, hujan juga sedikit di sana. Terus di Eropa juga langitnya bersih, di Australia juga langitnya bersih. Sedangkan di Indonesia ini yang tengah ya, yang tengah di mana sebagian berawan. Nah, kalau yang bawah di sini kelihatan bahwa seperti kondisi saat ini ya. Mungkin saat ini itu kalau di Jakarta itu berawan, cukup agak tebal, warnanya abu-abu sehingga intensitas mataharinya tuh rendah. Nah, kondisi yang menjadi fokus biasanya yang tengah. Karena di sini terjadi fluktuasi sinar matahari yang naik turun, dan tentu saja intensitas matahari yang naik turun itu menyebabkan produksi atau output daya yang dihasilkan oleh PLTS itu menjadi naik turun. Nah, ini sangat berpengaruh pada kondisi dari sistem. Nah, ini beberapa model yang dicobakan sebenarnya pada saat simulasi, tapi pada saat paper ini kami mencobakan salah satu saja ini supaya memberi bayangan pada kita semua bagaimana modeling sistem dan gimana kita menganalisa pengaruh dari PLTB dan PLTA, PLTB dan PLTS pada sistem. Nah, secara umum ini adalah tahapan dari penelitian. Pertama tentu saja kita menyiapkan sistem tenaga listrik yang mau jadi objek penelitian. Di situ ada transmisinya, terus saja ada pembangkitnya, baik konvensional maupun yang variabel. Kemudian ada transformer, ada kapasitor, dan beban. Nah, untuk awal tentu saja sistem ini harus diuji secara steady state, terus kemudian dianalisa secara dibandingkan dengan kondisi yang real, supaya memastikan bahwa sistem yang kita uji itu benar-benar dengan kondisi yang nyata kita temukan di lapangan. Kemudian sistem tersebut kita uji dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah transient analysis dan kedua adalah small signal analysis. Nah,
pada pengujian dengan menggunakan metode yang pertama, tentu kita harus menyiapkan skenario uji dari kondisi transien tersebut, baik baik dari PLTS maupun PLTB dalam domain waktu. Jadi kita harus mendapatkan data di lapangan, bagaimana kondisi cahaya mataharinya, bagaimana kondisi kecepatan anginnya. Kemudian dari data tersebut kita mencoba membangun model transien sehingga memudahkan kita mendapatkan representasi matematika dari kecepatan maupun intensitas cahaya tersebut. Nah, kemudian pada transient analysis ini ditutup dengan simulasi dengan menggunakan fasilitas RMS analysis, yaitu transient analysis yang ada kalau kami menggunakan Dick-Silent. Sedangkan kalau pada metode kedua, pada small signal analysis, kita menentukan berapa tambahan berbeda dengan, jadi kita mencoba untuk memberikan penambahan berapa pembangkit-pembangkit yang mau ditambahkan ke sistem. Nah, kita bisa lakukan itu. Kemudian kita jalankan fasilitas model analisisnya. Kalau di sistem counter biasa kita menggunakan menamakan metode itu namanya linearisasi. Dari linearisasi itu kita dapat kestabilan sistemnya bagaimana. Nah, tool yang kami gunakan seperti tadi yang kami katakan adalah Power Factory Disk Silent 1517 dan fasilitas yang kita gunakan di sini ada RMS, EMT Simulation untuk transient, kemudian model analisis untuk small signal analysis. Nah, ini sistem yang kita siapkan berupa sistem transmisinya, ada pembangkitnya, ada bebannya, ada kapasitornya, dan sebagainya. Ada dua sistem yang akan diujikan, yaitu sistem simulasi untuk Sulawesi, dan kemudian adalah sistem Timor. Berikutnya, kita menyiapkan kecepatan anginnya yang modelingnya ini. Nah, pada gambar sebelah kiri, kecepatan anginnya dimodelkan seperti ini. Kita ini mencocokkan dengan data yang ada dari lapangan. Kalau kita zoom dari sebelah kiri, bentuknya seperti ini, bergerigi seperti ini. Nah, begitu juga dengan intensitas dari cahaya matahari. Di gambar sebelah kanan dapat ditunjukkan bahwa eh, outputnya itu naik mulai dari jam 7, terus kemudian mulai turun pada saat pertengahan, dan bergerigi, kemudian turun secara drastis pada sekitar jam 2-an. Nah, ini eh, dua model ini, dua model kecepatan angin maupun intensitas cahaya matahari ini akan jadi masukan ke simulasi tadi dan kita amati bagaimana respon dari sistem itu. Nah, pada transient analisis ini, PLTB dan PLTS-nya dimodelkan juga. Jadi di sini ditunjukkan bahwa bagaimana memodelkan sistem PLTB dan PLTS dengan menggunakan Disk Silent Simulation Language, DSL. Di sini di dalam kotak-kotak ini ada beberapa programming yang dilakukan. Nah, di sini ini cukup lama di sini biasanya untuk membangun sistem ini. Nah, ini dimasukkan pada pembangkit-pembangkit yang ada. Selain PLTB dan PLTS, sebenarnya kita juga harus memodelkan pembangkit-pembangkit lagi, terutama yang kalau kita sebut di sini biasanya menggunakan free governor ya. Nah, itu biasanya dan terutama piker mana yang ini. Nah, itu disesuaikan dengan logaritma kontrol yang ada di yang di lapangan. Nah, bagaimana diimplementasikannya? Seperti sebelah kiri, ada dua skenario yang kita ujikan untuk Sulawesi ya. Sulawesi pertama memang hanya PLTB saja tanpa BES. Yang kedua, jika PLTB itu dilengkapi dengan BES. BES ini adalah Battery Energy Storage System yang diharapkan di situ BES ini dapat menjaga konstan output dari PLTB ya. Seperti itu. Jadi di Sulawesi
Di situ ada dua PLTB yaitu Sidrap dan Tologene Ponto. Dan ini jadi fokus perhatian kita dalam memodelkan pembangkit ini. Nah, bagaimana untuk base-base ini? Kita tambahkan base ini di bus di Sidrap dan Sidrap. Kita tambahkan di sini ada baterai storage yang kelihatan warna merah ya. Warna merah sedangkan hijau itu yang gambar sebelah kanan, yang warna merah itu baterai, yang hijau itu PLTB-nya. Diharapkan output yang biru itu konstan. Nah, itu kalau yang dari simulasi untuk menggunakan base-nya. Nah, bagaimana hasil simulasinya? Hasil simulasinya menunjukkan bahwa output dari PLTB mengikuti dari kecepatan anginnya, seperti yang di sebelah kiri. Ini gambar pertama ini adalah simulasi untuk PLTB tanpa base. Jadi semua beban dilempar ke picker, dalam hal ini misalnya PLTA Poso. Jadi dengan perubahan yang terjadi pada kecepatan angin itu menyebabkan output dari PLTB itu berfluktuasi di sebelah kiri. Nah, kemudian akibat perubahan output daya itu di situ pickernya atau free governornya itu mengikuti perubahan itu, dalam hal ini PLTA Poso mengikuti eh, perubahan dari output dari PLTB, sehingga PLTA Poso mengikuti perubahan itu. Jadi pada saat PLTB-nya turun, produksi listriknya, maka Poso menutup kekurangan itu sehingga frekuensi sistem tetap relatif konstan. Pada PLTB dengan menggunakan BES, ini dapat ditunjukkan pada grafiknya yang sebelah kiri. Di sini PLTE perubahan itu juga tetap ditanggapi ya, direspon oleh PLTA Poso. Tapi di sini respon dari PLTA Poso itu relatif lebih landai ya, tidak seperti bergejolak seperti yang tadi ditunjukkan pada grafik sebelumnya. Nah, pada grafik sebelah kanan berhasil ditunjukkan bahwa yang pada titik biru, yaitu pada bus output daripada PLTB itu relatif konstan, itu yang dijaga. Sedangkan perubahan dari PLTB Sidrap itu dapat dikompensasi dengan base yang berwarna merah. Jadi output pada grafik sebelah kanan yang kedua ditunjukkan bahwa yang warna hijau itu output dari PLTB Sidrap sendiri, kemudian responnya direspon dengan baik oleh base yang warna merah, sehingga outputnya itu relatif konstan pada warna biru yang akhirnya dari kedua sumber tersebut. Di sini juga kita dapat memodelkan SOC dari baterai itu sendiri selama 1 hari. Ini simulasi 1 hari. Ini tunjukkan bahwa SOC-nya berubah seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana dengan small signal analysis? Nah, small analysis mungkin kita kalau pada saat kuliah semester pertengahan ya, semester 5 atau 6, di situ ada kuliah namanya dasar sistem kontrol. Di situ kita bicara tentang pole dan zero ya. Pole dan zero itu yang mempengaruhi ke kestabilan sistem. Nah, pole itu kalau kita sudah linearisasi maka direpresentasikan dengan nilai eigenvalue kalau dalam bentuk namanya metrik ya nanti. Nah, eigenvalue ini yang dihitung oleh Dick Salem menggunakan fasilitas modal analisis. Dari eigenvalue itu kita tahu bagaimana kestabilan sistem itu. Nah, ini memang diulang-ulang simulasinya
berdasarkan perubahan dari besaran nilai yang dibangkitkan oleh yang kita jadi objek bagaimana perubahannya. Rule yang dipakai adalah yang biasanya untuk ditentukan ada jika eigenvalue di sebelah kanan sumbu Y akan menyebabkan respon sistem itu tidak stabil. Jadi misalnya kalau eigenvalue itu 0,8 plus minus J itu Y ya, 0,4 gitu ya, maka sistem itu tidak stabil karena 0,8 itu di kanan, positif. Kalau eigenvalue-nya negatif, yang sebelah kiri jadi minus 0,8 plus minus J 0,4, maka sistem itu stabil. Nah, ini yang biasa kita pakai sebagai penilaian apakah sistem itu masih stabil atau tidak. Nah, ini kita rubah-rubah nanti kita lihat trajektorinya seperti apa. Nah, ini contoh smoke signal analysis untuk yang sebelah kiri Sulawesi. Karena ini penelitiannya tahun 2020, kita menggunakan eh, data dari RUPTL tahun 2019, 2028 ya, nggak salah. Nah, di dalam itu ada rencana untuk penambahan PLTB sekitar 135, kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa mengukur bahwa dari grafik ini, kita lihat ya, misalnya yang sebelah kiri, itu relatif, jadi pergerakan kalau ditambah, itu kita lihat misalnya yang kiri, yang dari kiri, yang sebelah kiri ya, yang atas, kiri atas, itu trajektorinya bergerak. Jadi kalau kita tambah 75 itu bergerak ke kiri, kemudian bergerak agak ke kanan kalau ditambah 72 lagi, dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwa sistem ini masih stabil dengan penambahan itu. Yang kita harus hati-hati adalah pada posisi yang masih yang kiri, tapi yang nomor eh, kanan bawah, yang kiri tapi yang kanan bawah. Di situ monoton naik ke atas itu menunjukkan bahwa sistem lebih berosilasi ya, lebih berosilasi. Jadi penambahan pembangkit itu menyebabkan titik tersebut lebih lebih berosilasi. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau sudah ini masih agak jauh, masih 0,2 dari sumbu Y, jadi masih aman. Itu untuk Sulawesi. Tapi kita lihat sebaliknya kalau di sisi ya, untuk bagaimana di sistem Timor. Kita lihat pada grafik yang sebelah kanan. Nah, pada grafik sebelah kanan itu kita fokus pada eh, grafik yang paling bawah kanan dari sebelah kanan ya, Timor ini. Di situ penambahan 20 megawatt saja PLTB menyebabkan sistem ini sudah tidak stabil menurut eigenvalue ini. Jadi kalau rencana untuk penambahan sampai 30 itu akan lebih membuat sistem itu tidak stabil. Nah, ini yang kita dapat gunakan sebagai indikasi awal sistem itu tidak bisa menerima lebih dari 20. Kira-kira gitu yang bisa kita gunakan acuan batasan dari sistem menerima dari VRE itu. Nah, ini lingkaran ini menunjukkan bahwa sistem itu jadi sudah tidak stabil. Nah, ini yang menjadi warning pada saat kita merencanakan penambahan pembangkit pada suatu sistem. Nah, berdasarkan analisis di atas dapat tunjukkan bahwa metode analisis pada sistem Sulawesi dapat menampilkan PLTA Poso sebagai piker mampu mengantisipasi fluktuasi daya yang dihasilkan oleh PLTB Sidrap dan Tolo. Sedangkan untuk simulasi menggunakan BES-nya dapat bekerja dengan baik di situ dan mengurangi dari beban dari POSO 2. Kemudian dengan menggunakan small signal analysis, maka penambahan sekitar 35 watt itu masih bisa diterima untuk sistem Sulawesi. Namun kalau untuk penambahan PLTB 20 megawatt pada sistem Timor, di sini kita mendapatkan hasil yang berpotensi menyebabkan sistem itu tidak tidak stabil. Nah, ini salah satu contoh yang
yang cukup baik kalau saya boleh katakan seperti ini bahwa bagaimana kita merencanakan sistem itu punya alasan yang cukup teknis dan akademis ya untuk bagaimana ketahanan sistem itu dalam satu sistem. Meskipun ini bukan satu-satunya kriteria atau persyaratan constraint yang harus dipenuhi. Ada kriteria-kriteria lain seperti kontingensi dan sebagainya juga yang juga harus dipenuhi dalam perencanaan sistem tenaga listrik saya harapkan metode ini dapat membantu kita untuk merencanakan sistem tenaga listrik yang lebih baik ke depan. Demikian, Bu Yana, atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanda atas paparannya. Jadi penetrasi PLTS dan PLTB itu ternyata dapat mengganggu keseimbangan dan kestabilan sistem ketenagalistrikan. Begitu ya Pak Nanda? Sehingga menjadi kendala dalam operasi jaringan sistem ketenagalistrikan yang akhirnya kendala operasi tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat menghambat pengembangan energi surya dan angin di Indonesia. Nah, untuk lebih komprehensif, mari kita dengarkan tanggapan dari para narasumber penanggap. Selanjutnya, saya persilahkan narasumber penanggap pertama, Prof. Iwa Garniwa, dosen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Silakan Prof. Iwa, kami beri kesempatan 10 menit. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini, Bu Erna. Eh, Pak Nanda, luar biasa bahwa ini kan terkini ya, situasi yang akan terus kita hadapi, apalagi kita lihat RUPTL kita ini cukup eh, apa FVRE ini atau energi terbarukan ini semakin menjadi bagian daripada eh, untuk mengisi pembangkit tenaga listrik, sistem pembangkit tenaga listrik di Indonesia, di mana di situ ada PLTS dan juga Bayu yang kita sama tahu bahwa itu masalahnya adalah tidak lain bukan lain adalah masalah intermitensi atau variabel, maka sebut variabel renewable energy. Nah, untuk menganalisis ini memang tidak mudah. Eh, Maka saya melihat dicoba dua pendekatan yaitu small signal analysis dan transient analysis. Dua metode ini yang sepemahaman saya berbeda untuk kondisi yang berbeda, di mana kalau transient itu apabila terjadi apakah itu gangguan atau interupsi di dalam suatu sistem sehingga mengakibatkan munculnya transient. Kemudian sedangkan small signal analysis itu cenderung metode untuk melihat kestabilan saat kondisi dia normal atau steady state. Sehingga dua hal ini memang perlu saat transient dianalisis sendiri dan kemudian eh, untuk saat steady state small signal dan ini bisa saya kira bisa secara kontinu di dalam suatu kondisi rentang waktu tertentu. Eh, Kemudian bahwa eh, small signal analysis yang disampaikan Pandan itu adalah mengarah kepada domainnya waktu sehingga kita melihat waktu kapan dia stabil. Kemudian satu lagi adalah transient kita bicara tentang frekuensi. Nah ini menarik kita kaji dan menurut saya harus agar kita bisa yakin bahwa ketika kita eh, memasang atau mengembangkan eh, pembangkit listrik energi terbarukan yang intermitensi, kita yakin bahwa stabil itu bisa eh, sistem itu bisa stabil dan reliability yang tinggi. Nah, barangkali eh, pertama itu Pak komen saya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di situ masuk ke eigen, pakai pendekatan eigen value. Eigen value ini kan bagaimana agar dia yaitu dengan sifat-sifat eigenvalue itu bisa fungsinya agar bisa mengukur perubahan. Jadi ketika perubahan itu
eigenvalue itu mau kemana, ke arah mana. Maka tadi Panda menyampaikan ketika dia naik atau turun, dia menuju stabil atau tidak. Ini juga menjadi suatu proyeksi atau prediksi. Kemudian berikutnya lagi adalah juga sebagai identifikasi kestabilan. Jadi ada perubahan, ada kestabilan. Ini menarik banyak saya lagi bahwa menurut saya tepat dua metode ini cuma memang eh, bukan dibandingkan tetapi di dalam satu analisis yang eh, untuk keperluan yang berbeda. Nah, barangkali saya hanya ingin eh, minta tanggapan dari Pak Nanda tentang eh, pada pada eh, simulasi ini. Pertama adalah bagaimana tentang kapasitas sistem gitu ya. Ada nggak pengaruh kapasitas, mohon maaf, kapasitas energi terbarukan ketika masuk ke dalam sistem. Jadi kapasitasnya. Kita tahu ada best practice yang saya pahami bahwa intermitensi itu boleh masuk ke dalam sistem kurang lebih 20%. Ya, walaupun itu best practice dan itu kita tidak boleh pakai itu sembarangan. Justru ini yang salah satu bisa memberikan sebenarnya berapa, karena tergantung kekuatan sistem tersebut. Dan kekuatan itu diantaranya adalah perbandingan tadi, maka rasio ini perlu. Mungkin tanggapan itu, kemudian kalau boleh juga eh, menurut mana, nah ini ada nggak eh, posisi VRE ini atau PLTW dan PLTC ini, jadi penempatannya itu menentukan di dalam sistem. Kita tahu bahwa sistem ini dari ujung ke ujung lah kira-kira begitu. Jadi ini menjadi penting kalau dilakukan penelitian dalam rangka kita mau naruh di mana PLTB, PLTS. Kalau PLTB memang tergantung eh, apa namanya, tergantung kepada di mana titik lokasi yang mempunyai angin yang cukup, yang baik, yang ini sehingga kita tidak luas untuk menaruh tempat eh, PLTB masuk ke dalam sistem, tapi PLTS istilahnya bisa di mana saja. Nah, ini juga kalau ini bisa dianalisis juga bahwa penentuan posisi PLTS ini menjadi penting selain tentu lahannya tadi. Eh, Kemudian sekalian aja ya Pak Nanda, Bu Erna mulai ya, biar sekaligus langsung ini gitu ya. Eh, nah, ada yang jadi ada pola yang menarik yang tadi hasil hasil itu pola ada para PLTS itu, mana ketika cloudy, ketika dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak Nanda bahwa Indonesia ini sebetulnya cenderung unpredictable dibandingkan negara tadi, contohnya India, bahkan juga kalau kita ke beberapa negara Eropa gitu ya, kalau lihat lihat ke apa, ke langit itu kayaknya nggak ada awan. Sementara kita, karena kita ini dari gugusan pulau-pulau, kemudian banyak danau-danau yang mengakibatkan terjadi penguapan di tropis, penguapan, dan penguapan itulah yang sebetulnya menginterupsi gitu, bukan menginterupsi, mendistorsi eh, PLTS tersebut. Nah, sehingga saya melihat mungkin apakah pertanyaan yang ketiga ini bukan pertanyaan, tanggapan bahwa ketika Anda menyampaikan situasi apa, pola atau pola intensitas tadi, saya lupa di slide berapa tadi, apakah itu mewakili dari lokasi saja setempat atau sudah mewakili Indonesia? Ya, sih kalau tentu kalau bukan mewakili kalau mewakili setempat, berarti tempat lain kita perlu melakukan mempelajari studi tentang pola intensitas ini. Karena menarik nanti untuk memutuskan. Saya kira eh, itu sebetulnya saya ingin masuk ke base juga nih karena menarik base ini akan jadi menarik gitu nanti posisi base, karena gini, ketika kestabilan tidak bisa diselesaikan maka solusinya base. Nah, tetapi masuk base ini juga adalah optimalisasi gitu ya. Kemudian juga di optimalisasi juga ada apa namanya tuh, eh, kan base itu juga bergantung terhadap eh, charging dan discharge-nya berapa banyak itu. Nah, maksud saya kalau ke base itu arahnya berarti arah kepada cost barangkali ya, biaya listriknya Pak Nanda.
karena khawatir persoalan sekarang ini biaya listrik intermitensi ini terlalu mahal ketika BES itu masuk gitu kan, BES itu masuk sehingga biaya rupiah per kWh-nya menjadi cukup mahal yang belum bersaing. Tapi saya percaya future itu bahwa karena kalau kita lihat tren BES itu semakin murah, PLTS jelas sudah semakin murah, maka ini bisa menjadi solusi. Nah, mungkin ini tanggapan-tanggapan ini bisa disampaikan oleh Pak Nanda. Cukup banyak Pak Nanda, tapi saya percaya Pak Nanda sudah paham seperti ini. Saya ingin membangun pemahaman bersama. Saya kira itu Bu Erna dari saya sangat apa tanggapan dan pertanyaan lah barangkali. Terima kasih, masih. Ya. Terima kasih Prof. Iwa. Silakan Pak Nanda untuk memberi tanggapan baliknya. Terima kasih banyak ini Prof. Iwa ini memang memberikan apa ya, arahan yang sejak di kampus itu arahan yang jelas ya kemana ini analisanya dan efektif dan efisien itu langsung jelas. Setuju sekali Pak Prof. Iwa, karena ini dua analisa yang berbeda. Ada yang satu memang domainnya steady state, yang satu transient, betul sekali ini saling melengkapi. Memang biasanya kita mendahulukan malah yang small analysis. Kalau small signal analysis itu tidak lolos, maka memang kita tidak lanjutkan ke transient. Terus kalau yang pertama ya Pak ya, ini tentang kapasitas best practice ya. Hmm. Kalau dari pengujian yang memang tidak kita tampilkan, kami tampilkan saat ini, Prof ya, memang sangat ditentukan kapasitas penambahan dari VRL ini terhadap jumlah peaker maupun yang pembangkit yang free governor-nya berapa gitu, Prof. Jadi kalau misalnya untuk sistem-sistem besar kan operasinya kan bukan isokronus, tapi digunakan pada drop ya. Nah, itu kapasitas dropnya, kecepatannya, misal PTU itu berapa mega per detik, berapa mega per menit. Nah, itu menjadi kunci malahan. Jadi kalau misalnya itu secara best practice, kemungkinan kalau itu sudah melebihi dari kapasitas itu, ya kemungkinan besar VRE tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa Hmm. diatasi. Nah, tentu kita menaruh di bawah itu. Nah, berapa besar menaruhnya? Nah, ini salah satu tools yang ada. Jadi kami Ya. kalau untuk analisa ini, biasanya Hmm. kami memilih biasanya pembangkit-pembangkit mana yang biasanya dijadikan picker gitu, Prof. Ya. Jadi Ya. PLTA mana, PLTD mana, atau ini. Jadi meskipun ada PLTGU Sengkang gitu, pada saat Sengkang itu kan melalui langsung sumur gas, itu operasinya malah flat karena memang dia perjanjiannya flat dan kalau misalnya Hmm. sumur itu diubah-ubah akan malah mengganggu sistem kesehatan sistem dari sumur itu. Nah, itu juga kita taruh flat, tidak taruh di picker. Nah, seperti itu. Best practice seperti itu yang kita perhatikan. PLTU, meskipun PLTU kita kalau dia dioperasikan ada free governor-nya, maka tetap kita bisa ubah-ubah gitu. Nah, kita masukkan sistem kontrolnya. Mungkin itu, Prof. Hmm. Yang kedua, nah ini penempatan PLTB. Betul, Prof. Penempatan PLTB sangat berpengaruh. Jadi misalnya kalau ditaruh di ujung, otomatis eigen value-nya tuh agak ke Hmm. ujung gitu, agak naik ke posisi yang Y tapi tinggi gitu. Nah ini lebih tidak stabil dan lebih berosilasi. Jadi itu sangat kelihatan pada saat kita menganalisa secara small signal analysis, sangat kelihatan sekali. Nah itu sangat sangat kritis pada posisi memang Prof. Itu saya. Terus Hmm. juga distribusi beban. Kalau distribusi bebannya itu jauh dari pembangkit, nah itu kelihatan di eigen value-nya. Jadi Hmm. eigen value itu bisa menampilkan karakteristik sistem dari sisi yang lebih kita kan nggak bisa ngelihat ya frekuensi domain frekuensi seperti apa, tapi kelihatan dari sistem Ya. dari Ya. eigen value itu. Yang keempat unpredictable, ya Indonesia unpredictable sekali. Hmm. Meskipun kita di ekuator, tapi Hmm. intensitas radiasi cahaya kita lebih rendah dibanding Eropa. Hmm. Itu sudah pasti. Ya. Apalagi kalau pemanasan global semakin banyak yang teruapkan dari Ya. laut kita, kemudian kita juga relatif tidak ada angin, maka angin itu tidak kemana-mana, uapnya di atas pulau-pulau kita akhirnya hujan ya. Seperti saat ini kan sebenarnya sudah masuk kemarau, tapi
hujannya cukup cukup deras. Nah, Betul. ini sangat terjadi dan ini emang Indonesia agak sedikit lebih harus lebih berusaha. Kalau di luar itu sudah mungkin pakai prediction dan sebagainya. Nah, kita harus mau nggak mau, so, kalau kita mau masuk ke solar, kita mau masuk ke wind, otomatis kita sudah harus masuk prediction, Ya. meteorologi ya, meteorologi. Nah, Proyeksi seperti itu. prediction apa iklim bukan iklim weather itu menjadi Weather. sangat penting. Kita selalu prediksinya di bawah saja tapi tidak di atas itu menjadi penting. Itu Ya, ilmu sendiri itu. iya, ibu sendiri yang itu disertasi sendiri, Prof. Kalau Ya, di kampus ya, betul. iya, Betul, iya, betul. itu di luar. Kalau itu kemampuan saya di luar itu. Kalau saya cuma bisa memasukkan Betul, data betul. pengukuran lapangan terus masuk ke Simulation Excel. Kalau untuk prediction saya tidak punya dasar Ya. untuk itu. Udah berbeda lagi itu ilmunya. Betul, Prof. Kalau ada Terima. mau mengembangkan itu, Pak Nanda, Bapak sekalian, saya melihat ada di dosen geografi, dosen muda, itu dia sudah melakukan model seperti itu berdasarkan weather, proyeksi weather. Jadi untuk melengkapi ini, sehingga memastikan berapa sih radian yang sebenarnya itu, dan itu bisa diproyeksikan jam-jaman ini berdasar weather itu dari apa? Dosen geografi, kebetulan di UI, saya kenal baik dengan dia. Jadi Betul. kalau ada mau diskusi pengembangan model ini eh bisa mengajak saya. Sayang tadi lupa Siap. saya ingin ajak, cuma saya lupa tadi biar dengar gitu. Untuk menambah hasanah kan ini kita mengembangkan hasanahnya kayak gitu. Itu Betul, Prof. mohon maaf saya tanggapan Iya, sedikit. betul. Betul Nah, sekali, Prof. pada yang terakhir nih, yang soal biaya base nih ya. Iya, tadi ada dua lagi ya, Prof ya. Tentang ini apakah data itu mewakili nggak? Tidak, Prof. Hmm. Ya, Tidak. ya. Jadi memang kalau VRE itu memang site spesifik. Jadi Oke. misalnya ujung pandang dengan sidrap aja udah berbeda. Oke, sip, mantap ya. Sangat-sangat. Jadi kita harus mengukur per titik itu di mana. Oleh karena itu kami kalau di Direktorat Hmm. EBTKI itu ada balai besar yang Hmm. tugasnya memang pindah titik-titik aja. Setiap tahun ada berapa puluh titik yang jadi objek penelitiannya diambil setahun, 2 tahun untuk mendapatkan karakteristik dari Wah, cahaya apa, luar intensitas biasa. matahari dan Ya, angin. Betul, Prof. Cuma memang modelingnya kita butuh teman-teman yang tadi Prof bilang ya, dari ya, geografi penting sekali, Prof. ya, Meteorologi ya. dan geofisika itu penting sekali. Yang kedua, optimasi base, ya, Prof. Ini masalah paling besar. Semakin besar dan semakin, jadi kalau kita bicara ini kan base itu tidak hanya kita bicara KWH ya, tapi Hmm. berapa lama KWH itu disimpan. Semakin panjang, jadi misalnya kita untuk menyimpan kapasitas seminggu, tentu akan lebih mahal dibandingkan kalau kita menyimpan hanya 1 hari atau 2 hari. Nah, ini sakit mahal. Kami juga punya masalah kalau di kami merencanakan misalnya untuk PLTS komunal ya Prof ya, itu akan baterainya besar Hmm. karena menghitungnya adalah kita punya potensi awan yang tinggi, Ya. kemudian jadi mahal baterainya. Nah, ini yang jadi mungkin kendala kami untuk menerapkan PLTS komunal yang ditujukan untuk mengganti PLTD. Prof. Nah, itu memang saya belum punya atau masih harus belajar banyak di situ atau mesti itu ya, Prof ya. Mungkin begitu, Prof. Ya, ya, oke. Saya terakhir aja, Pak Bu Noti. Ini terima kasih saya diberi kesempatan. Bagi saya juga ini ilmu yang menarik, dan ini menurut saya perlu dikembangkan. Alhamdulillah, eh, Kementerian SDM melakukan ini. Tadi saya senang mendengarnya ada yang melakukan apa pengukuran itu sangat penting. Artinya dengan adanya metode ini, kemudian terus kita kembangkan, maka kita akan semakin. Artinya kita tidak gegabah lah memasang naro intermittency ini karena kita bisa melihat karena kan apapun juga itu cost dan kemudian harus efektif dan optimal. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Nanda, Bu Erna dari saya. Terima kasih. Masih. Ya, terima Terima kasih kasih, kembali, Prof. Prof. Ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan narasumber penanggap kedua, Bapak Elif Doka Mariska, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya di Jenkatrik. Silakan Pak Elif, kami beri kesempatan 10 menit. Oke, makasih Bu Erna. Selamat siang Prof. Iwa. Selamat siang Pak Ananda, rekan-rekan semuanya. Jadi ini memang cukup menarik ya
apa yang dibahas dari Pak Nanda ini memang hal yang sifatnya analitik, yang bisa kita lakukan bagaimana eh, apabila suatu pembangkit ya renewable energy, tentunya RUPTL terakhir banyak ya eh, tantangan ke depan gitu ya, masuk dari sisi surya maupun bayu ya. Nah, tadi memang Pak Nanda menyampaikan ini dilakukan di tahun 2020 ya, eh, pelaksanaan penelitiannya Pak Nanda gitu ya. Memang kalau kita lihat tadi ada dua, yang satu di Sumatera, yang satunya di Nusa Tenggara ya. Untuk, sorry, kok Sumatera, Sulawesi ya, Sulawesi bagian selatan ya. Ini mungkin sedikit gambaran saja, memang kondisi sistem di Sulawesi bagian selatan ini merupakan kondisi sistem yang banyak FRE-nya gitu ya. Jadi banyak pembangkit yang renewable yang ada di Sulawesi bagian selatan, yang mana memang kita mengalami agak sedikit ini ya kekurangan defisit gitu ketika kemarin di tahun 2023 di mana airnya kering. Tapi kan biasanya kalau airnya kering itu anginnya ada gitu. Nah ini kemarin fenomena gitu ya, fenomena ketika PLTA-nya kering, ternyata anginnya juga angin-anginan gitu, jadi nggak menghasilkan gitu. Nah ini cukup menantang bagi teman-teman yang di sistem Sulawesi bagian selatan untuk mempertahankan biar sistem tidak defisit gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Nanda ini sebenarnya diimplementasikan di dalam sistem. Kita pantau terus neraca daya dari Sulawesi bagian selatan. Memang betul di Indonesia ini kalau bisa dibilang mataharinya juga banyak awan, eh, cukup ini ya, apa namanya, naik turunnya itu cukup signifikan gitu. Dari misalkan 100% tiba-tiba berapa menit kemudian sudah tinggal 30%, nanti naik lagi ke 50%, naik lagi 80%, turun lagi ke 30% gitu ya. Karena awannya gerak terus gitu ya. Awannya gerak terus, langitnya itu jarang betul-betul bersih gitu. Sehingga untuk surya ini cukup lumayan menantang gitu apabila masuk ke sistem. Terus kemudian kalau dari sisi angin, nah angin juga ternyata tidak apa ya sekonsisten gitu ya. Ya, jadi memang seperti yang Sidrap Tolo gini ya. Itu ya Sidrap 70 DMN-nya 77 MW, Tolo 66 MW, tetapi memang realisasi di lapangan gitu ya. Itu paling yang 77 itu ya masuk cuman 25 begitu ya. 66 masuk cuman 19,9 gitu. Nah, memang agak jauh dari perencanaannya gitu. Tetapi tentunya harus ada pembangkit-pembangkit backup tadi yang siap gitu. Kalau di Sulawesi bagian selatan itu memang ada PLTA besar ya, PLTA Poso, Malea, Bakaru gitu ya. Terus kemudian ada yang PLTM tersebar lainnya gitu. Nah, itu ibarat kata istilahnya itu baterainya untuk FRE itu gitu ya, ketika FRE terjadi masalah gitu ya, terjadi fluktuasi yang cukup. Nah, apa yang dilakukan dari Pak Nanda ini cukup menarik gitu ya. Dari sisi transient analisis, terus small signal analisis, memang kalau di Sulawesi bagian selatan secara realita apa yang dilakukan itu memang terjadi, dan tanpa base pun sebenarnya sudah bisa diatasi karena ada PLTA gitu. Jadi ya kenyataannya apa yang dimodelkan cukup ini ya, cukup mendekati dengan kondisi gitu ya di Sulawesi bagian selatan kalau saya amati dari sisi pemodelannya. Nah, tentunya eh, ada banyak yang mungkin ini ya Pak Nanda ya, apa namanya, variabel-variabel yang perlu diperhatikan gitu ya. Mungkin yang saya belum lihat, mungkin nanti Pak Nanda kira-kira apa sih ini yang Sulawesi bagian selatan tadi, kira-kira apakah sudah memasukkan faktor-faktor sensitivitas tertentu gitu ya di dalam pemodelan itu gitu ya. Jadi jika parameter ini kurang atau parameter ini mengalami tidak sesuai gitu ya. Misalkan contohnya, oh ternyata ada pembangkit yang tidak memiliki governor free gitu ya, atau governor free-nya nggak diaktifkan, sehingga nanti otomatis ketika ada fluktuasi daripada si eh, apa namanya Bayu tadi atau Surya tadi, maka bisa menimbulkan eh,
nggak stabil sistemnya begitu. Nah, ini sensitivitas ini mungkin parameternya mungkin saya bisa dijelaskan Pak Nanda apa sudah ada atau belum. Mungkin itu nanti sambil ini ya Pak Nanda ya dari sisi itunya gitu ya. Dari sisi sensitivitas itu. Terus kemudian eh, kita tahu ada grid code ya Pak Nanda ya. Permen SDM nomor 20 tahun 2020 itu termasuk grid code-nya Sumatera gitu. Apakah parameter-parameter yang ada di dalam grid code aturan grid code itu sudah dijadikan eh, ke dalam simulasi ini gitu ya. Settingan itu masuk ke simulasi ini atau belum gitu ya. Nanti mungkin bisa sambil ini ya apa namanya dilihat gitu ya. Termasuk juga tadi yang di Nusa Tenggara ya. Nah, karena di grid code itu sudah ada terkait governor free, AGC dan lain sebagainya, settingan-settingan yang lain itu apakah sudah dimasukkan atau belum gitu. Nah, memang kalau dari sisi ini ya, apa namanya, eh base tadi memang betul eh, kondisinya memang mahal gitu ya. Nah, mungkin ada, tadi kan masih di kajian teknis ya Pak Nanda ya, mungkin kita nanti perlu Pak untuk melihat juga kira-kira ini dari sisi cost benefit analisis atau juga dari terkait dengan feasibility study-nya gitu ya. Dari sisi keekonomiannya itu bagaimana begitu ya dengan base itu. Kira-kira menambah BPP atau tidak? Kalau menambah ya menambahnya sampai berapa? Nah, sensitivitas terhadap BPP-nya mungkin perlu di ini ya apabila menerapkan daripada base itu tadi gitu. Tentunya dari sisi kalau sekarang ini kan memang harga baterai mungkin sudah cukup signifikan ya menurun gitu ya. Cuman ya kita bisa membandingkan apakah itu masih kalau apa namanya masih sesuai gitu ya dengan PPP kita saat ini gitu. Itu Pak Nanda mungkin sedikit tambahan karena tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Prof. Iwa, udah kayaknya udah komprehensif. Saya paling dari sisi regulasi yang existing, kondisi yang saat ini dan juga kira-kira ke depannya bisa kita tambahkan juga ini parameter-parameter yang lain. Ya. Tip Elif, silakan Pak Nanda memberikan tanggapan baliknya. Iya, terima kasih Pak Elif. Betul sekali Pak Elif. Nah, memang ini mungkin bisa jadi pendahuluan, tapi juga kita bisa menggunakan sebagai apa ya, memotret kondisi yang pada saat itu ya. Kami melakukan penelitian pada saat tahun 2020. Jadi kita memotret pada saat itu. Jadi kalau kita faktor-faktor sensitif yang dipakai, misalnya pembangkit itu free governor dan sebagainya, yang terus ada yang polanya sebagai picker dan sebagainya. Nah, ram up, ram down-nya itu sudah kita masukkan Pak Elif posisi itu. Eh, kita sudah memasukkan. Jadi kalau misalnya seperti PLTU yang swasta yang di Sulawesi itu kita masukkan flat aja gitu, tahan aja manteng terus gitu. Nah itu kita sudah masukkan. Jadi kita berdasarkan data yang kita ada pada saat di lapangan ya. Nah kita olah seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memotret apa yang jadi kita memotret apa yang ada. Jadi misalnya pembangkit ini responnya harus seperti ini, dipakai apa. Nah pembangkit ini responnya seperti ini. Nah kita berusaha memasukkan itu semua ke sistemnya, kemudian kita modelkan. Jadi sebenarnya pada saat simulasi kita tidak hanya memodelkan PLTB dan PLTS-nya saja, tapi kita juga memasukkan pembangkit-pembangkit yang lain, baik PLTA, PLTD, atau PLTU, atau dan sebagainya kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya misalnya untuk grid, terus terang kami tidak memasukkan itu, karena kita memotret kondisi yang ada, dan kami belum sampai ke sana untuk batasan operasi grid code ya pada saat itu tahun 2020 ya Pak Elif ya. Kita tidak masukkan. Tapi untuk ke depan tentu kita sudah masukkan. Memang sebenarnya untuk transient analisis ini bisa dipakai untuk menganalisis sistem bagaimana kalau terjadi masalah di sistem itu bisa bisa dilakukan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi misalnya eh, over voltage, under voltage, over current, over frekuensi, under frekuensi itu bisa dipakai sebagai ini. Kalau misalnya sistem itu harus ngapain jika voltasenya lebih atau kurang, frekuensinya lebih atau kurang, maka pembangkit itu melakukan apa? Nah, kita bisa tambahkan dalam sistem itu.
Memang kita memprogram sistem itu mensimulasikan pembangkit itu berlaku seperti apa. Nah, itu kita bisa masukkan. Jadi situ bisa kelihatan pola pola masalah yang mungkin timbul kalau kita memasukkan apa-apa-apa-apa. Terus kalau misalnya pembangkit yang tidak memenuhi itu, maka apa tuh bisa kelihatan di situ. Kita bisa memunculkan itu. Terus ada bisa juga memunculkan misalnya transmisinya masalah apa-apa. Nah, kita bisa definisikan di situ untuk transien. Untuk BPP sebenarnya penelitiannya sampai BPP, Pak. Tapi kita untuk paper ini tidak masuk BPP karena itu lebih tebal dibandingkan paper depannya, Pak. Lebih tebal karena itu masalahnya lebih panjang dan lebih udah nilainya juga ini. Tapi pada dasarnya karena ini programming sebenarnya kalau kita masukkan perhitungan ekonomis itu, economical aspek bisa sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi mungkin kalau untuk optimasi saya kira ini bukan arah software yang tepat ya untuk melakukan optimasi ya untuk di silent ini. Mungkin mungkin itu pendapat saya pribadi, Pak Elif. Mungkin gitu Pak Elif, terima kasih. Oke, Pak Nanda. Sedikit Pak Nanda, yang dari situ tadi. Jadi dari simulasi yang dilakukan ini, apakah juga memperhitungkan sensitivitasnya gitu ya Pak Nanda ya? Misalkan yang paling ini kan pemenuhan aspek keandalan N-1 gitu ya. Nah itu apakah masuk ke situ nggak? Belum, belum kita masukkan Pak, sama sekali belum. Jadi kegangguan apa-apa-apa belum kita Oke, oke. masukkan. Jadi benar-benar pada kondisi operasi apa, Nah terus ya, kita simulasikan jika masuk sistem itu dulu, bagaimana. Efeknya baru iya. sampai situ. Berarti dulu Karena belum belum ke i- DJK ya Pak Nanda ya kayaknya ya. belum Pak, belum. Nanti penelitiannya bisa 5-10 Pak itu. Ya, 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 Selesaikan. ya, ya. Siap-siap Pak. Oke, oke, oke. Berarti bisa dipakai dulu lah model ini. Tapi memang pencarian datanya masih data yang masih agak kulit ya Pak Nanda waktu itu ya. Betul, karena Belum kami masuk juga sampai ke dalam-dalamnya sana ya Pak ya. Oke, oke. belum. Kalau kondisi operasi kegagalan operasi gangguan kita tidak masukkan. Mm. Karena itu masalah sendiri berarti memodelkannya. Memang Ya, berbeda ya, itu ya, Pak ya. memodelkannya. Tapi bisa, tools ini bisa dipakai. Ya, ya, ya. Oke, oke Pak Nanda, makasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka dua sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi sebanyak 3 penanya. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Baik, akan saya bacakan yang pertama dari Bapak Dasrianto. Eh, Tanya, apa yang berpengaruh terhadap sistem perencanaan pembangkit PRE dan termasuk kategori apa kalau disebut sebagai pembangkit dan source yang relevan yang disandingkan untuk pembangkit jenis ini? Silakan Pak Nanda, Iya, langsung dijawab aja ya. ini oke. Ya, Ini pertanyaan agak luas ya, pembangkit dan source ya. Jadi pada dasarnya kalau untuk renewable energy variabel itu angin dan solar ya, wind and solar itu set spesifik. Jadi sebenarnya harus diambil datanya misalnya ya masing-masing titik yang mau mengoperasikan pada titik-titik pembangkit itu kita ambil datanya. Jadi sangat sangat kritis ya posisi itu. Terus peletakan tadi yang Prof. Iwa katakan peletakannya di mana itu sangat pengaruh pada sistem. Jadi misalnya kalau kita kan sering kalau jauh dari beban otomatis sistemnya bisa jadi isolasi. Nah itu kelihatan kelihatan pada pada eigenvalue ya. Nah itu batas-batas seperti itu sangat sangat kritikal. Nah ini yang mungkin agak kritis ya posisi-posisi itu ternyata sangat kritis dan dari simulasi itu eh, dapat ditunjukkan meskipun kita nggak bisa membayangkan artifices dari frekuensi itu bagaimana gitu. Ini bukan frekuensi dari listriknya ya, tapi frekuensi dari respon sistemnya. Respon sistemnya itu punya frekuensi sendiri, frekuensi. Nah, itu yang bisa kita baca gitu ya. Itu mungkin agak imajiner gitu ya kalau kita kita bicaranya memang kalau dari simulasi ini memang pada sumbu imajiner ditaruhnya frekuensi itu. Mungkin begitu Bu Erna. Terima kasih. baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Andi dari BPTKI.
Nanyakan apakah lingkup simulasi pengembangan BES di bagian selatan hanya berfokus pada evaluasi kestabilan dan respon dinamis sistem terhadap fluktuasi daya dari PLTB tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ya, memang untuk analisa di sini itu tidak memasukkan optimasi karena itu sudah bagian eh, bidang lain ya, apa objek lain kalau penelitian. Optimasi sudah berada diletakkan di posisi yang berbeda objeknya, lebih berbeda, ilmunya juga berbeda. Di situ ada optimalisasi, ada dynamic programming dan sebagainya. Itu berbeda ilmunya. Kalau di sini lebih cenderung untuk kestabilan sistem yang di situ untuk mendukung pola operasi yang lebih lebih lancar ya untuk menghindari kegagalan-kegagalan terjadi. Jadi kalau optimasi memang kami tidak memasukkan, kami berusaha untuk memotret apa adanya sistem dan kemungkinan kalau dimasukkan pembangkit baru itu efeknya ke sistem seperti apa. Itu saja. Jadi memang cara saya kira cara memodelkannya berbeda, tools yang dipakai juga berbeda. Mungkin begitu. Terima kasih. Masih ada lanjutan ini Pak Nanda. Jadi pertanyaannya, apakah ada rencana atau kajian lebih lanjut untuk mengembangkan simulasi yang mengintegrasikan algoritma optimasi, khususnya untuk menentukan penempatan base yang optimal dan konfigurasi sistem dengan biaya investasi dan operasi termurah? Silakan. Ya, nah kalau sudah tadi bagaimana optimalisasi, kalau menurut saya pribadi itu berbeda objek. Jadi yang dilakukan adalah penelitian yang rekursif, jadi looping ya. Jadi misalnya dari optimasi itu dapat sistem yang optimal seperti apa secara ekonomis atau secara macam-macam. Kemudian hasil dari simulasi itu harus kita cek di stabilitas. Kalau stabilitasnya jelek, maka kita ulangi lagi perencanaannya, kita analisa optimalisasinya, dan begitu terus. Saya kira lebih looping, sehingga memang berbeda tujuannya memang. Beda sekali toolsnya yang dipakai. Mungkin gitu, Bu. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Kuncoro bertanya, eh, selain permodelan hibrid dengan pembangkit fosil dan gas, apakah small signal stability dapat ditingkatkan dengan teknologi FACS atau smart grid dalam pengembangan interkoneksi supergrid, dan nanti seberapa penting analisis small signal tersebut? Terima kasih. Ya, untuk fact dan tadi apa? Fact dan smart grid. Ya, spek dan smart grid. Memang biasanya tools time domain ini transient dipakai. Jadi memang kalau ini dilanjutkan lagi, memang teman-teman yang meneliti tentang fact, toolsnya sama. Ini juga, betul. Jadi ini eh, cuma berbeda objek saja, berbeda pendekatan, modelnya apa, matematika yang beda. Hanya itu saja. Secara tools bisa dipakai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Jainul Arifin, UP2B PLN. Eh, yang pertama, mohon dijelaskan state of the art dari penelitian ini. Kemudian, yang kedua, apakah metode serupa dapat diterapkan ke sistem yang lain, contoh sistem Sumatera atau Kalimantan? Dan yang ketiga, apakah pernah dikaji jika penetrasi berupa energy storage yang lain seperti pump storage, flywheel, atau superkapasitor? Gitu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Zainul Arifin. eh, untuk state of the art yang saat ini terus terang saya pribadi tidak mengikuti karena mungkin kalau saya keluar dari
dunia penelitian itu mungkin 2001 atau 2002, jadi saya sudah nggak mengikuti terakhir ini. Tapi memang pada saat tahun 2020, sebelumnya kalau di Eropa sudah tahun 2016, 2018, 2019 itu yang type domain ini masuk dalam beberapa paper ya. Terutama kalau yang untuk angin itu dari profesor-profesor yang ada di Denmark itu banyak sekali, yang dari itu banyak sekali paper tentang time domain analysis. Terus apakah sistem ini bisa dipakai dimanapun? Metodenya bisa dipakai, tidak ada masalah. Tentu tapi harus membuat sistem simulasi sendiri, membuat SLD yang berbeda. Tentu Sulawesi berbeda, Kalimantan berbeda dengan berbeda dengan Sumatera, berbeda dengan Sumatera bagian eh, Sulawesi bagian utara saya sudah berbeda. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Penempatannya harus sesuai dengan kondisi alam yang ada dan kondisi kalau ada angin, anginnya di mana. Nah, itu sangat berpengaruh pada simulasi. Jadi, pada dasarnya metode ini sangat-sangat terbuka. Cuma memang kesulitannya adalah kita pada saat itu adalah pengambilan data. Jadi, kita harus menguji dengan data angin yang ada real itu berapa hari atau berapa hari tergantung pada musimnya. Jadi musim-musim itu juga sangat-sangat berpengaruh pada saat simulasi ini. Nah, ini untuk tadi ada pump storage, terus ini sangat bisa. Karena pump storage, terus tadi model-model pembangkit yang lain ya, kalau saya itu tinggal memodelkannya apa. Jadi tergantung modelingnya. Jadi tergantung kita harus melihat persamaan-persamaan matematikanya, terus ada batasan-batasan operasinya. Nah, itu yang jadi concern pada saat memodelkan. Sangat-sangat mungkin dan ini sangat banyak dipakai untuk analisa di paper-paper yang ada di luar. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Raffi dari Ditjen EBTKE. Bertanya, bagaimana menentukan kapasitas maksimum VRE yang masih bisa diterima sistem sebelum sistem menjadi tidak stabil? Kemudian lalu pertanyaan yang kedua, tolong koreksi jika salah, di mana kestabilan di paper ini ditinjau berdasarkan frekuensi sistem. Bagaimana dengan aspek kualitas daya lain seperti harmonisa atau tegangan? Iya, kalau di posisi tegangan harmonisa itu harmonisa tidak kita analisa di sini, tapi kalau RFS nggak bisa Pak menganalisa harmonisa. Terus agak berbeda toolsnya. Di situ toolsnya ada tool harmonisa sendiri, jadi bukan untuk pada domain. Kita domainnya berbeda ya Pak ya. Macam-macam tools itu berbeda peruntukannya. Jadi kalau untuk domain transient ini hanya pada posisi untuk biasanya dipakai untuk stabilitas, untuk menganalisa kegagalan dan sebagainya. Di situ yang menganalisa urutan kejadian secara waktu. Ada waktu sekian terjadi apa, waktu sekian terjadi apa. Nah, itu jadi masukan untuk transient analysis. Tahapannya, nah, jelas sekali, Pak. Jadi kalau kita itu menganalisa pada small signal analysis itu sistem tidak stabil, ya, ya memang agak susah kita menyatakan bahwa VRE bisa masuk di situ. Karena analisanya sudah memang kenyataannya seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada beberapa tahap. Kami mungkin hanya transient dan small signal analysis itu hanya satu tahap dari sekian banyak tahapan dalam perencanaan sistem itu. Jadi kami tujuannya membuat ini adalah bagaimana kita meminimalkan kemungkinan kegagalan sistem kalau terjadi gangguan akibat VRE ini. Mungkin itu saja. Jadi untuk misalnya ada perluasan kasus tergantung apakah itu bisa dilingkupi atau menjadi scope dari penelitian ini atau tidak. Nah, itu sangat-sangat tergantung dari kita melihat sistemnya itu masalahnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita satu tools ini dipakai untuk semua masalah, tidak bisa. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Lanjut ya Pak Nanda, ini dari Pak Nunu, KSDM dari Kementerian.
Bertanya, satu, bagaimana hasil analisis ini dapat diterapkan dalam perencanaan pengembangan sistem tenaga listrik di masa depan? Dan yang kedua, apa saja langkah lanjutan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kestabilan sistem tenaga listrik dengan semakin banyaknya penetrasi PRE? Yang ketiga, apakah metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterapkan di sistem kelistrikan lain di Indonesia selain Sulawesi dan Timur? Silakan Pak Nanda. Ya, terima kasih Pak Nunu. Bagaimana sistem ini diterapkan pada, ya sebaiknya eh, mulai menganalisa bagaimana batas kestabilan sistem itu, jadi kita menambahkan bisa berapa, itu sebaiknya kita lakukan. Jadi analisa analisa teknis itu terpenuhi. Jadi di situ sangat mempertimbangkan kondisi beban, kondisi pembangkit, dan sebagainya. Tentu batasan kemampuan beban-beban, terutama piker-piker ini untuk mengatasi intermitensi sangat-sangat penting sekali. Terus yang kedua, langkah lanjutan untuk meningkatkan kestabilan sistem. Iya, harus menambah pembangkit-pembangkit yang memiliki respon cepat. Jadi kalau di luar negeri ya kan ada ancillary services ya. Nah, itu pada detik 1 sampai 2 siapa yang harus nanggung, detik 2 sampai detik 5 siapa yang nanggung, dan detik 5 sampai menit kesekian siapa yang nanggung. Nah, itu pembangkit-pembangkit itu yang harus beroperasi. Nah, itu harus dideklarkan sebenarnya. Nah, itu memang tidak mudah kalau di sistem yang kita punya yang punya keterbatasan yang banyak dari sisi alokasi ya, alokasi dan sebagainya. Apakah metode yang digunakan penelitian dapat diterapkan pada sistem lain? Ya, bisa. Tentu saja harus memodelkan dari awal, kita menaruh pada posisi mana, meletakkan PLTB di mana, PLTS di mana, itu sangat sangat mungkin bermanfaat. Jadi, kenapa Sulawesi dipilih? Ya karena PLTB-nya ada di sana. Jadi kita bisa me- memvalidasi simulasi yang kita gunakan, kita lakukan ya. Kenapa Timor yang dipilih? Ya karena Timor itu punya potensi angin dan surya yang banyak, diharapkan banyak VRRE, ya kita analisis apakah bisa masuk enggak ke sistem. Kita harus melihat dari dua sisi dan sebagainya. Nah, hambatan yang terjadi, nah tentu nanti kita harus pilih solusi-solusi itu. Apakah kita menggunakan BESS atau kita menggunakan pembangkit dengan fast response dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan dalam analisa dan batasan-batasan masalah. Kemudian gitu. Terima kasih. Sepertinya ini ada pertanyaan terakhir lagi nih Mbak Nanda. Siap. Jadi ditanya, mengapa ketika melakukan studi small signal analysis dibawa ke ranah frekuensi respons? Terus yang kedua, apakah kalau memodelkan base ini dalam simulasi ini perlu dimodelkan kontrol baterainya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ena. Nah, ini pertanyaan saya jawab dari yang pertanyaan kedua dulu ya. Ini adalah memodelkan base dalam simulasi. Apakah perlu memodelkan kontrolnya? Ya, sangat. Jadi base itu fungsi baterai berbeda-beda gitu. Ada yang harus charging gimana, discharge gimana, itu berbeda. Nah, itu harus dimasukkan dalam sistem kontrolnya dan kita harus modelkan dalam simulasi. Jadi sangat kritis. Jadi beda model, beda peruntukan, beda algoritma, beda simulasi, beda programnya. Mungkin itu. Untuk yang nomor dua, tadi sudah nomor satu. Nah, frekuensi. Mungkin saya izin untuk penutup, mungkin bisa menampilkan eh, pengertian dari simulasi di frekuensi ya. Ini mungkin kembali ke mata kuliah, tapi kita mencoba untuk ini mungkin izin ya Bu Erna ya, mungkin sedikit lagi, mungkin sekitar 5 menitan. Ya, silakan, silakan. Nah, ini mungkin bisa tampil pas sudah terlihat. Sudah ya. Nah, ini kita kembali lagi ke mata kuliah semester 5 dasar sistem kontrol. Nah, ini stabilan eigenvalue atau pool kita nyebutnya biasanya kalau yang teman-teman kontrol udah
sudah biasa dengan ini. Nah, kita mensimulasikan ada sistem A, B, C, D, E. Nah, kita lihat bahwa sistem A masih stabil ya. Sistem B biasanya kalau kita kompensasi, kalau kontrol ingin lebih cepat. Nah, ini B ini ideal sekali. Tapi kalau kita tambah lagi biasanya nilai tambahan, sistemnya isolasi. Nah, isolasi itu C. Nah, yang D itu yang tidak stabil. Dan E juga tidak stabil. Nah, posisinya gimana tadi yang kita lihat sebelah kanan tadi ya, pole-nya sebelah kanan gitu. Nah, yang A, sistemnya pole-nya ada di kiri semua. Yaitu pada titik minus 0, minus 1,0. Yang A ya. Di sini sistemnya responnya seperti kanan ini. Nah, begitu respon sistem itu dinaikkan, respon akan lebih cepat. Artinya di sini respon sistemnya naik. Tentu sistem merespon lebih cepat. Misalnya kalau kita gas akan lebih wing gitu, lebih lebih shoot gitu. Kalau misalnya itu. Tapi kalau kita gasnya kebanyakan, hasilnya C, osilasi dia. Nah, ini yang kita anggap sistemnya osilasi. Jadi eh, pole-nya itu bergerak ke kanan. Nah, apa yang terjadi kalau pole-nya kelewat? Nah, ini D dan E. Jadi pool yang ada di D itu ada di sebelah kanan dan E di sebelah kanan. Nah, ini session sistem itu berubah dari kiri ke kanan. Nah, ini yang menggambarkan yang tadi eigenvalue itu yang kanan itu membuat tidak stabil. Nah, ini responnya. Mungkin ini yang bisa menjawab yang tadi ya, yang terakhir ya. Apakah melakukan di ranah frekuensi? Harus karena itu melakukan suatu gimana sistem itu bekerja merespon suatu masukan atau merespon disturbance. Nah, itu itu sangat kelihatan kalau kita bawa ke respon frekuensi. Kalau kita hanya pada respon waktu, tidak kelihatan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, Pananda, terima kasih. Kita tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusi-diskusi yang luar biasa. Karena keterbatasan waktu, maka sesi diskusi harus dicukupkan sampai di sini. Adapun pertanyaan di kolom chat yang tidak sempat terjawab dapat di-email ke email narasumber kami, Pak Nanda, di email nanda.wicaksono@esdm.go.id untuk dijawab secara langsung oleh narasumber. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi informasi tentang bedah paper, mengenal metode transient dan small signal analysis dalam perencanaan pembangkit variabel renewable energy. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari Pak Nanda. Silakan Pak Nanda. Terima kasih, Bu Yana. Ya, ini dua metode yang umum sekali dipakai untuk menganalisa kestabilan sistem. Dan ini dua metode dari sekian banyak metode untuk menganalisa sistem. Jadi ini bukan tools yang bisa kayak membuat solusi untuk semua itu enggak. Masih banyak tools-tools lain tentu ada skenario-skenario masalah yang diujikan yang lain. Itu sangat banyak sekali. Ini hanya dua dari berapa puluh metode analisa sistem keadaan risikan. Jadi saya pribadi berharap tools-tools ini secara teknis dapat digunakan untuk menganalisa sistem yang ada, memperbaiki kondisi yang ada, dan semoga bisa menjadi tools yang digunakan dalam perencanaan sistem realisasikan sehingga dalam perencanaan itu menjadi lebih baik, lebih berguna, dan menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Saya pribadi terima kasih banyak Prof. Iwa atas bimbingannya, Pak Elif, terima kasih banyak atas dukungannya, terima kasih Bu Erna atas moderasinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya seperti yang telah disampaikan di awal bahwa akan ada penanya terbaik dan penanya terbaik adalah Bapak Nunu dari Kementerian ESDM. Silakan hubungi perpusgatrik.esdm.go.id untuk klaim souvenir menarik. Eh, Selamat ya kepada penanya terbaik. Semoga bermanfaat
Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada kolom chat di linktree/perpusgatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik membaca buku literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat mengunjungi perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa follow akun Instagram Perpustakaan Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik atau dengan mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.esdm.go.id/perpus. Saya Erna, mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan selama menyelenggarakan acara Forlit hari ini. Saya akan menutup acara bedah paper ini dengan sebuah pantun. Minta cakep Bapak Ibu ya. Di kota Bangkok banyak melati. Cakep. Melati putih buat seremoni. Cakep. Semua peserta yang kami hormati, terima kasih telah menyimak acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat buat semuanya. Terima Terima kasih, kasih Prof. Terima Pak kasih. Nanda, Terima Pak kasih. Iwa, Terima kasih Pak Pak Rudi. Nanda, Anda. Bu Terima Ernawati. kasih. Terima kasih Mas Nanda, Prof. Iwa. Terima kasih Pak Nanda. Sudah sukses. Sukses ya, Bu ya. Ya. Tidak ada keterangan. Belum. Oh, boleh jumpa. Terus banyak. Ini sempat tadi